أولا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد قال بنا أعلم الله kita melanjutkan kitab Al-Qiyam dan kita belajar Al-Qiyam dan kita masih melanjutkan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Perkara yang terakhir yang disebutkan malus seseorang yang mengulang-ulang melihat perempuan kemudian mengeluarkan air mani. Ini termasuk beliau rahimahullah membatal puasa. Allah rahimahullah. Hajama wa ba'adha atau hajama membekak. Dan ihtajama minta dibekak. Wa ba'adha dan muncul darahnya. Baik. Ini permasalahan besar. Ada dua perkara bagi ikhwan fillah azakumullah. Orang yang membekam dan orang yang dibekam. Ini dua-duanya termasuk batal puasanya. Dan di antara ikhwan fillah azakumullah yang dijadikan dalil tentang masalah ini hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya. Rasulullah SAW menyatakan akhara hajj wal mahjub. Batal puasa orang yang membekam dan orang yang dibekam. Batal puasa orang yang membekam dan orang yang dibekam. Baik, hadis ini kita azakumullah mukhtalafun fi. Diikhtilafkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Sebagian yang menyatakan hadis ini dhaif. Sebagian ada menyatakan sahih. Di antara Imam Ahmad, Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah rahimahullah yang menyatakan hadis ini sahih. Sehingga yang masuk di mazhab Imam Ahmad, bekam dan orang yang membekam dan orang yang dibekam itu batal puasanya. Nah, di mazhab Imam Ahmad demikian pula pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Pendapatnya jumhur ulama berpendapat orang yang membekam dan yang dibekam tidak batal karena hadisnya dhaif. Dan juga berdalil dengan hadis yang Abbas yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Ibnu Abbas menyatakan ihtajama wa wasa'id. Rasulullah SAW beliau ihtajama, beliau dibekam dan beliau dalam keadaan berpuasa wa ihtajama wa muhrim. Dan beliau dibekam dalam keadaan muhrim, yakni berisrar. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Baik. Sehingga fana bina Allah. Pendapatnya jumhur ulama bagi mereka menyatakan afqar al-hajj wal mahjub itu sahih, maka hadis itu masuk. Hadis yang menyatakan afqar al-hajj wal mahjub, orang yang membekam dan yang dibekam itu batal puasanya, itu masuk, dihapuskan dengan hadis yang Abbas yang beliau melihat Rasul tatkala dibekam dalam keadaan berpuasa dan tatkala dibekam dalam keadaan muhrim. Ini dua kejadian. Dan depan Allah disebutkan oleh para ulama bahwasanya Ibnu Abbas tidak pernah berhaji bersama Rasulullah kecuali hajjatul wada.
Tapi haji yang paling terakhir. Tapi hadis ini hadis yang paling akhir. Nah, dibandingkan afdalul haji wal maqdum yang disebutkan kejadiannya dalam Fathul Makkah. Afdalul haji wal maqdum. Nah, ikhwan fillah azakumullah. Dan pendapat ini pula dari pendapat yang menyatakan bekal itu tidak batalkan puasa, pendapat dari Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Nah, ada pendapat yang menyatakan batal, mari kita sebutkan itu pendapat Imam Ahmad, pendapat Syekhul Islam, kemudian pendapat Syekh Iqbal, pendapat Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Nah, yang berpendapat tentang batalnya orang yang bekal dan orang yang tidak. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, bagi mereka yang menyatakan batal, kemudian berbeda pendapat. Apa ilahnya? Apa ilahnya orang yang membekam dan orang yang dibekam itu batal puasanya? Ada yang menyatakan ilahnya ta'abudiyah, semata-mata bekam, maka batal. Tidak disebutkan ilahnya. Ada yang menyatakan ilahnya, kalau orang yang dibekam itu ilahnya dia keluar darah. Ilahnya dia keluar darah. Kalau orang yang membekam itu ilahnya yang tersebut kalau Syekhul Islam kemudian rahimahullah, bekam pada zaman dahulu itu biasanya disedot lewat mulut darah. Nah, maka itu yang membuat batal puasanya. Dia kata kalau karena ilahnya itu seandainya orang membekam pada zaman sekarang ini menggunakan alat yang tidak ada sangkut pautnya dengan mulut, menggunakan alat penyedot, maka orang yang membekam tidak batal puasanya. Karena ilahnya waktu itu disedot menggunakan mulut. Dengan peralatan sekarang ini yang tanpa ada hubungan dengan mulut, maka orang yang membekam tidak batal puasanya. Dengan ilah, dengan sebab ilah yang demikian. Tapi bagi mereka menyatakan ilahnya ta'abudiyah, maka dengan alat maupun tidak dengan alat, nyambung dengan mulut maupun tidak nyambung dengan mulut, cara ta'abudiyah batal puasanya. Nah, ikhwan fillah azakumullah. Dari sini pula ikhwan fillah azakumullah dari ikhtilaf masalah bekam. Kemudian bercabang kejadian-kejadian yang lainnya. Misal, donor darah. Seorang mengambil darah. Nah, bagi mereka yang menyatakan bekam itu batalkan puasa, maka donor darah pun batalkan puasa. Bagi yang menyatakan tidak batal puasanya, tidak batal puasanya. Ini tidak punya tujuan. Nah, jadi donor darah tidak batal puasanya karena tidak batalnya orang yang berpuasa dengan berbekam. Baik, demikian pula ikhwan fillah azakumullah keluarnya darah dari tempat manapun, darah luka dan misalnya. Bagi mereka yang menyatakan bekam itu batal puasanya, maka batal pula orang mengeluarkan darah. Nah, karena dibiaskan dengan bekam. Barang siapa yang berpendapat dengan pendapat tersebut, bekam tidak membatalkan puasa, keluarnya darah tidak membatalkan puasa. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah, ini baik disebut dari ikhtilafnya para ulama, jadi hukum berbekam batal puasa. Baik. Qala rahimahullah. Amidan. Nah, jadi semua yang telah disebutkan jadi perkara-perkara yang menurut mu'allif termasuk pembatal puasa, itu semuanya dianggap batal puasanya dengan syarat amidan, dijalankan dengan sengaja. Zakiran li qaumihi, dan dijalankan pembatal itu dia ingat dia sedang berpuasa. Nah, jadi semua pembatal puasa yang sudah disebutkan mu'allif batal puasanya kalau dijalankan dengan sengaja dan kalau dia ingat sedang berpuasa. Nah, sehingga ikhwan fillah azakumullah, kalau kemudian perkara sudah disebutkan dijalankan tanpa kesengajaan karena lupa secara zahir, nah, maka tidak menyebabkan puasanya batal. Jadi semua telah disebutkan batal dengan syarat amidan zakiran li qaumihi. Nah, kalau ada, maka batal puasanya.
Kalau dijalankan dengan amidan dan terlalu. Kita sebutkan mungkin dalam pertemuan kita yang lalu, bagi mereka yang menjalankan salah satu dari pembatal puasa dengan sengaja, amidan dan terlalu, maka dia memiliki 3 kewajiban. Yang pertama istighfar, bertobat. Nah, yang kedua imsak sampai tenggelam matahari. Nah, para dia wajib menjalankan dua. Yang ketiga potong. Nah, jadi bagi mereka yang menjalankan membatalkan puasanya dengan sengaja tanpa udzur, maka 3 perkara yang harus dia jalankan: istighfar, imsak. Nah, sudah tidak boleh makan dan minum sampai tenggelam matahari, sudah memotong dengan yang lain. Nah, qala rahimahullah, la nasiyah atau mukrahan, tidak batal puasa seseorang tatkala menjalankan apa yang sudah disebutkan karena lupa. Nah, karena lupa. Baik. Man nasiya wa huwa sha'imun fa aqal aw shariba, kata Rasulullah, falyutimma shaumah. Barang siapa yang lupa dalam keadaan berpuasa, kemudian dia makan atau minum, itu disebutkan 2 perkara yang mayoritas kejadian, lupa, makan dan minum. Maka hendaknya dia lanjutkan puasanya. Fa innama at'amahu Allah wa saqahu. Karena dia telah diberikan makan dan diberikan minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan apa yang diberikan Allah, mereka menjalankan pembatal puasa karena lupa dan berpuasa, baik maka tidak batal puasa. Atau yang kedua, mukrah, orang yang dipaksa. Nah, orang yang dipaksa. Baik, tentunya seseorang dinyatakan dipaksa itu, kalau orang yang dipaksa itu bisa menjalankan paksaan isyaratnya. Nah, jadi seorang dipaksa untuk membatalkan puasanya, dipaksa untuk makan, maka dia dinyatakan mukrah, dia dinyatakan dipaksa dengan syarat baik orang yang memaksa bisa menjalankan paksaannya. Yang kedua, ancaman itu dijalankan filhal pada saat itu juga. Nah, dan dia tidak bisa untuk menghindar darinya. Itu disebut mukrah. Kalau kemudian orang yang memaksa itu tidak mampu dan tidak mungkin bisa menjalankan, maka dia tidak disebut mukrah. Misal seseorang dipaksa untuk makan atau untuk minum. Nah, dipaksa kalau dia tidak makan akan dibunuh. Ini seseorang pemuda yang tegak badannya, sehat walafiat, hak badannya, dipaksa untuk membatalkan puasa untuk minum. Kalau dia tidak makan, tidak minum, akan dibunuh. Yang memaksa anak SD, kalau nggak makan tak minum. Kemudian dia terpaksa makan, maka dia bukan mukrah, dia juga terpaksa. Karena orang yang mengancam itu nggak akan mungkin bisa menjalankan ancamannya. Atau yang kedua, paksaan itu, atau ancaman itu tidak dijalankan pada saat itu. Makan. Kalau kamu nggak makan, tahun depan kamu tak bunuh. Misalnya. Nah, bukan pada saat itu, tahun depan. Nah, maka dia bukan termasuk mukrah, bukan termasuk tempat. Baik, ini ikhwan fillah azakumullah. Sehingga mereka yang terpaksa, mereka yang lupa, mereka yang jahil misalnya, nah, maka tidak termasuk pembatal puasa. Sehingga kalau misalnya seseorang ketiduran, nah, dia dibangunkan sulit, nah, kemudian sama temannya dimasuki roti, misalnya mulutnya, nah, kasih roti satu, kasih kopi, nah, segelas, masuk semuanya. Kemudian dia terbangun, maka tidak batal puasanya. Nah, karena dia bukan menjalankan dalam keadaan bukan. Nah, dalam keadaan sengaja menjalankan. Baik, ini ikhwan fillah azakumullah. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, beliau menyebutkan perkara-perkara yang tidak membatalkan puasa. Setelah Rasulullah, setelah dia sebutkan nasiya, yang kedua, yang pertama lupa,
Nah, kemudian baik mukrohan, nasihat mukrohan itu tidak batalkan puasa. Kemudian ila khalqihi zubaru atau terbang ke kerongkongannya lalat atau debu tanpa sengaja, kemudian lalat itu masuk ke mulutnya, nah sampai ke kerongkongan, maka tidak batal puasa. Atau dia mungkin lagi ngayak tepung buat kopi, kemudian tepungnya masuk, baik tepungnya masuk sampai ke kerongkongan, nah maka tidak batal puasa. Kalau sudah sampai ke kerongkongan ini nggak boleh dimuntahkan. Kalau dimuntahkan batal puasa. Biarkan. Nah, karena sudah masuk ke kerongkongan. Kalau dia sudah berusaha untuk dimuntahkan, maka batal puasa dia karena sengaja untuk muntah. Nah, atau kemudian seorang itu memikirkan perempuan, baik itu memikirkan istrinya, dia beristri, baik itu memikirkan temannya, bagi yang belum punya istri. Berpikir sampai kemudian inzal mengeluarkan air mani, maka tidak batal puasa. Nah, jadi seorang yang berpikir kemudian sampai keluar air mani tidak batal puasa. Kenapa? Karena dia belum mengerjakan perbuatan. Nah, karena berkhayal, berpikir, nah itu tidak disebut, tidak dinyatakan, tidak nampak dalam dunia nyata, belum dijalankan. Masih apa yang terbetik dalam pikirannya, maka dia tidak bisa dibunuh. Nah, maka kalau seorang sampai inzal, sampai mengeluarkan air mani, ini sebab dia berpikir sesuatu, maka tidak menjadi batal puasa. Nah, tapi kalau kemudian dia lupakan dengan amal perbuatan, misalnya dengan istighfar, sambil berpikir dengan dia onani misalnya, sampai keluar air maninya, batal puasa. Nah, dengan sebab perbuatan dia, istighfarnya, bukan karena berpikirnya. Baik. Kalau Allah atau kemudian bermimpi. Nah, tidur, bangun, kemudian juga melihat air mani. Nah, kesuahannya misalnya, maka tidak batal puasa, karena dia tidak berbuat apapun. Nah, karena tidak mungkin seorang kemudian menolak mimpi yang akan datang sama dia, tidak bisa. Nah, dia tidur kemudian bermimpi sesuatu, tidak mampu seorang untuk menolak atau menghindarinya. Baik. Atau pada pagi hari ada sisa-sisa makanan di mulutnya, kemudian dia keluarkan. Nah, ada sisa-sisa makanan di mulutnya, kemudian dia keluarkan. Nah, di mulutnya bukan di kerongkongannya. Kalau di kerongkongan batal, kalau dia keluarkan dia bisa. Di mulutnya mungkin bisa makan sahur. Nah, mungkin biasanya kulit kurma yang biasa tersisa, atau mungkin kecil daging atau misalnya. Nah, yang masih terjadi suatu lagi, baik, kemudian ada di mulutnya menjadi keluarkan. Kalau begitu lembut, nah, yang menyatu dengan air ludah, sulit untuk dipisahkan, ini tidak batal puasa. Nah, tidak mungkin ini bisa dipisahkan. Karena lembut sekali nyampur dengan air ludah. Baik. Kalau Allah, hauskan hawa, istinsa itu mengeluarkan air setelah wudhu dari hidup. Maksudnya istinsa. Nah, mungkin maksud dia istinsa, jadi menghirup air. Kalau seorang itu menghirup air, nah, ini tidak batalkan puasa. Nah, adalah keputusan. Wabalatul istinsa illa atasuna. Sungguh-sungguhlah kalian dalam menghirup air setelah wudhu, kecuali dalam keadaan berpuasa. Nah, istinsa itu tidak batalkan puasa. Atau lebih dari 3. Nah, yakni tatkala seorang berpuasa kemudian mungkin merasa kering mulutnya, maka tatkala dia berwudu, dia berkumur dan istinsa itu kedua-duanya wajib. Maka tidak boleh tatkala seorang berpuasa dan berwudu dia tidak berkumur dan dia tidak istinsa dengan alasan sedang berpuasa. Datang wudunya, dua-duanya perkara yang wajib. Dia tetap berkumur dan tetap istinsa. Tadi disebutkan tidak batal puasa menjadi istinsa. Berhubung wudu
Nah, mau menjalankan sholat zuhur, begitu panasnya, begitu keringnya mulut, tatkala Rasul menganjurkan yang sunnah itu berwudu sebanyak 3 kali. Nah, karena kering mulutnya, dia berkumur sebanyak 10 kali. Nah, tatkala berwudu, istinsak demikian pula, lebih dari 3. Nah, ini tidak ada tanda. Nah, meskipun kalau itu dari sisi wudunya, ya menjadi sunnah. Nah, kalau berkaitan dengan puasanya tidak apa-apa. Nah, kalau Allah au balagha pada al-ma'u khalqahu lam yaqti, atau dia bersungguh-sungguh tak pulang menurut air dan kebablasan masuk ke dalam perutnya, masuk ke kerongkongannya. Nah, ini juga baik tidak membatalkan puasa kalau dijalankan tanpa. Tapi kalau dijalankan tidak sengaja batal. Nah, baik. Jadi Allah, seseorang yang berkumur-kumur, nah, mungkin setiap siang dia berkumur meskipun tidak dalam keadaan berwudu. Nah, begitu dia kering mulutnya, dia berkumur. Terus demikian, tidak ada masalah. Nah, jadi bukan perkara yang membatalkan puasa. Nah, kalau Allah, baik. Atau misalnya gosok gigi, nah, menggunakan pasta gigi, odol. Baik. Ini juga Allah perkara yang diperbolehkan. Kecuali kalau seorang khawatir, nah, serapa dari pasta giginya itu akan masuk ke kerongkongan dia. Maka Muhammad bin Shalih ini rahimahullah beliau menganjurkan kalau memang dia khawatirkan demikian, maka dia gosok gigi setelah menggunakan odol itu bisa malam hari atau sebelum fajar. Nah, nanti tatkala dia sedang menjalankan puasa, mungkin dia gosok giginya tanpa menggunakan odol. Nah, ini nasihat beliau. Baik. Kalau Allah, waman akala makan fitul ilhajri sahasuhu. Barang siapa yang makan ragu, ini fajar sudah terbit atau belum, maka sah puasanya. Nah, jadi kalau orang sedang sahur, kemudian dia mendengar azan di sebagian masjid, nah, ragu dia, ini masih gelap. Nah, ini masih gelap, saya ragu ini. Jangan-jangan fajar belum muncul. Dia terus makan. Sah puasa selama dia masih ragu. Nah, karena apa hukum asalnya dia tidak berpuasa karena malam. Nah, puasa itu diawali dengan terbitnya fajar. Kalau dia masih ragu, fajar terbit atau belum, berarti masih ditulis keadaan semula, yakni masih malam. Dia masih makan, baik boleh. Tapi tentunya kita Allah ini mabniun. Nah, dibangun di atas jadi, nah, jadi dibangun di atas bagian bukti. Misal, Allah, seseorang menyatakan ini saya rasa ini fajar belum terbit. Nah, apa buktinya? Apa alasannya? Ya, kira-kira belum terbit. Nah, jadi dia tidak bisa untuk membuktikan. Nah, dalam keadaan mungkin mayoritas kaum muslimin, nah, azan pada hari itu, mayoritas. Nah, dia menyatakan ini belum masuk waktu fajar, dia belum bisa membuktikan. Atau maksud Allah dibangun di atas hawa nafsu. Nah, sekarang, baik, tatkala kaum muslimin azan, dia tetap makan. Saya nggak yakin ini fajar sudah terbit. Besoknya, nah, tatkala kaum muslimin azan, nah, dihentikan makannya. Nah, kemarin fajarnya pas azan katanya belum muncul fajar. Sekarang kok yakin fajarnya muncul? Iya, karena kemarin itu menu sahurnya sangat enak. Jadi saya sahurnya itu memang enak sekali. Jadi belum habis azan. Nah, ini saya yakin belum masuk fajar. Nah, tapi malah menunya kurang selera. Jadi tatkala kamu muslimin azan, sudah saya yakin itu fajar muncul. Ini bangun di atas hawa. Nah, ini empat penggunaan. Selama dia yakin fajar belum muncul, diperbolehkan dia makan. Berarti dia
Baik, boleh makan, boleh minum, dan boleh segalanya. Perkara-perkara dilarang bagi orang-orang yang berpuasa. Baik. Qala rahimahullah, illa in akala syatan fi ghurubi syamsi. Tidak sama hukumnya seseorang makan dalam badan dia ragu. Ini matahari tenggelam atau belum. Detik-detik menjelang buka puasa. Nah, kemudian dia melihat, yang lainnya sudah makan. Ini saya ragu ini matahari tenggelam atau belum. Terus sudah tak makan lagi, ragu dia. Enggak boleh. Karena hukum asalnya selama dia ragu, hukum asalnya dia dalam keadaan berpuasa. Beda dengan setelah dia sahur. Hukum asalnya dia masih boleh untuk makan. Nah, setelah dia ragu ini fajar terbit atau belum, maka dihukumi hukum asalnya belum. Setelah dia dalam keadaan menjalankan puasa dia ragu, ini sudah tenggelam atau belum matahari, dia dalam keadaan ragu, dihukumi hukum asalnya, dihukumi dia tetap wajib untuk berpuasa. Tidak boleh membatalkan puasa sampai dia yakin matahari sudah tenggelam. Nah, ini kan Allah dibedakan antara mengawali puasa dan mengakhiri puasa. Baik, hukum asalnya kalau orang sahur dihukumi dalam keadaan tidak berpuasa. Orang yang mau berbuka puasa dihukumi dia sedang berpuasa. Hukum asalnya. Selama dalam keadaan ragu, kembali ke hukum asalnya. Hukum asalnya dia sahur berarti belum berpuasa. Hukum asalnya masih boleh makan. Nah, ragukan setelah matahari tenggelam atau belum, hukum asalnya tidak boleh makan sampai dia yakin matahari tenggelam. Baik. Kalau Allah, awal mu'tajidan annahu lailan fabana naharan. Awal mu'tajidan annahu lailun fabana naharan. Atau dia yakin ini masih malam dan ternyata sudah siang. Nah, dia misalnya bangun tidur gelap gulita kamarnya dia makan. Ini juga makan. Dia keluar ternyata masih pada tubuh terang benderang. Dia yakin tadi itu sudah malam, ternyata masih terang benderang. Baik, tetap sah puasanya. Nah, baik, ya fana bidina Allah. Baik, ini perkara-perkara yang tidak membatalkan puasa. Baik, kemudian ya fana bidina Allah. Malam setelahnya berbicara tentang masalah kafarah bagi orang-orang yang sunat di bulan Ramadan. Nah, ini kita lengkapi dahulu. Nah, kita bahas yang sesuatu yang mungkin banyak terjadi. Dan berarti tidak mungkin di antara kita kemudian melanggar ketentuan ini, tapi kita berbicara kemungkinan yang mungkin sering kita hadapi. Baik, kita langsung menginjak sebab setelahnya. Ini perkara-perkara yang dimakruhkan dan perkara-perkara yang disunahkan. Nah, itu perkara-perkara yang makruh dan perkara-perkara yang sunnah dan hukum qada. Qala rahmatullah ba ma yukrahu wa yustahabbu wa hukmil qada. Nah, ada tiga yang dibahas dalam bab ini. Yang pertama perkara-perkara yang makruh di dalamnya orang berpuasa. Yang kedua perkara-perkara yang sunnah di dalamnya orang berpuasa, dan yang ketiga permasalahan hukum qada puasa. Baik. Qala rahimahullah wa yuqra'u jamu riqihi fayaqtali'u. Yang pertama makruh hukumnya mengumpulkan lidah kemudian menelannya. Makruh menurut beliau rahimahullah. Nah, baik, ikhwan fillah, ini juga beliau sudah menyebutkan dalilnya yang sudah ketahui. Dan Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dia berpendapat, karena kata beliau rahimahullah, lau jama'a rizqahu fattana. Kalau seorang itu mengumpulkan ludahnya kemudian dia telan, falaysa bimakruh, maka tidak termasuk perkara yang dibenci, bukan perkara yang makruh. Walau yuqal inna tauba nafsun bidzalika.
Tidak boleh dikatakan puasanya itu tidak sempurna, tidak. Ya. Ini perkara yang diperlukan, bukan termasuk batal puasa. Dengan syarat ludahnya itu masih dikumpul. Dia kumpulkan dulu di kelasnya apa. Tapi kalau dikumpulkan di cangkir, jelas masih itu batal puasanya. Kalau sudah keluar dari mulut. Selama dia masih di mulut, tidak ada masalah. Jadi orang yang membaca, orang yang ngomong itu keluar banyak mengeluarkan ludah. Nah, ini ditelan nggak ada masalah. Nggak harus kemudian dia keluarkan terus sampai kering. Nah, karena nggak boleh menelan ludah yang susah. Nah, baik. Jadi menelan ludah setelah dikumpulkan tidak ada masalah. Bukan termasuk yang makruh. Ada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Nah, yang kedua, baik, dan juga Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan tidak wajib untuk meludah terus-terusan setelah berkumur. Nah, kalau orang itu berkumur karena wudhu misalnya nggak harus sudah mengeringkan mulutnya, nggak harus. Nah, ada sisa air sedikit-sedikit yang nggak mungkin kemudian sudah dipisahkan dengan ludah, ada masalah. Layadur, nah, tidak merusak puasanya. Baik. Dan dia tidak dianggap minum air. Nah, yang kedua, wayahrumu bala'ul mustaq. Haram hukumnya menelan jahat. Jadi menelan jahat bukan menelan ludah, menelan jahat. Ini haram bagi orang yang berpuasa dan juga haram bagi orang yang tidak berpuasa. Nah, karena haram dari sisi kesehatan itu berbahaya. Nah, jadi meskipun dia tidak membatalkan puasa, dengan syarat tidak sampai keluar dari mulutnya, tidak batal puasanya, tapi dari sisi kesehatan, nah, ini termasuk berbahaya. Maka beliau sebutkan ini termasuk muharram. Nah, ini muharram. Baik. Ya, pendapat ini yang dirugikan oleh Syekh rahimahullah, anna la tuftiru aidan walau wasal ilal abad salah. Bahwasanya jahat itu kalau sampai ke mulut kemudian ditelan, ini pun tidak membatalkan puasa. Nah, tapi dia haram karena mubarrah, berbahaya. Itu tidak ada kaitannya dengan puasa. Puasa atau tidak puasa haram. Nah, tapi kalau berkaitan dengan puasa, baik, itu tidak menjadikan batal puasa. Nah, baik. Bagaimana mungkin Ustaz dengan Rasulullah, faedah yang sudah kita sebutkan pada kita bahas suruh sholat. Perkara-perkara larangan sifatnya haram, nah, itu tidak bisa disebutkan. Nah, misalnya larangan, kalau kita bahas larangan isbal, muskil bagi orang laki-laki, itu larangan yang umum. Tidak bisa dibawa dalam tempat yang khusus. Kalau orang sholat dalam muskil, batal sholat tidak. Karena itu larangan yang mahal. Nah, larangan yang umum sama dengan ini. Nah, kalau mukhawah menolak jahat itu secara umum itu haram, walaupun dia diselat atau sholat puasa tidak menjadikan batal karena kita termasuk batal puasa. Tapi dia menjalankan perkara yang haram. Nah, baik. Pada saat kedua demikian pula, nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan tentang darah yang keluar dari gusi. Nah, mungkin seorang telah jatuh gusi atau misalnya, ini haram untuk ditelan. Dan haram untuk ditelan. Termasuk darah yang diharamkan, darah yang diharamkan. Nah, baik. Dan tentang masalah darah ini, pendapat dari Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, darah yang keluar dari gusi. Kata beliau, la yajuzu lis-sha'im wala li-ghairi. Tidak boleh bagi orang yang berpuasa, tidak juga bagi orang yang tidak berpuasa untuk menelannya. Nah, berdalil dengan hurimat alaikum al-maitatu wad-dam. Berdalil dengan surat Al-Maidah ayat yang ketiga, diharamkan bagi kalian rangkai dan darah. Dan juga poin yang kedua kata beliau, baik, wa idza waqa'a min as-sha'im fa innahu yuftir. Kalau itu ditelan oleh orang yang berpuasa, beliau Rasulullah maka batal puasa. Nah, ini berkaitan dengan darah.
Nah, darah yang keluar dari isinya, dari isinya. Baik. Ini fardina Allah. Nah, pendapat beliau rahimahullah. Nah, fa innahu yuqiru wa huwa aidan haramun. Nah, darah yang keluar dari isi itu membatalkan puasa dan juga dia baik perkara yang haram. Nah, qala rahimahullah wa yukrahu dhaqtu ta'am bila adat. Makruh hukumnya mencicipi makanan tanpa ada keperluan. Makruh hukumnya. Jadi seorang mencicipi makanan makruh kalau nggak perlu. Kalau memang perlu dicicipi, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Baik. Misalnya pada penjelasan Rasulullah. Seorang penjual nasi goreng. Bukanya menjelang buka puasa. Persiapan berbuka. Nah, ini dia baru jualan Ramadan, belum ahli, dan masaknya belum pede. Ini rumusnya, takranya berapa? Memang baru pemula. Nah, setiap masak, ada orang satu yang beli karena nggak pede dicicipi. Nah, pas lagi antri mungkin sampai 50 orang yang pesan. Setiap masak sedikit. Kalau manggil aja tidak masalah. Karena mencicipi itu nggak sampai ditelan. Indra perasa itu hanya di lidah. Nah, tapi kalau ditelan berbeda. Baik, ini jadi saja. Atau, pembelinya. Ini mau buka puasa cari makanan, dia lihat makanan pedas atau manis. Kata pendapatnya manis, nggak percaya. Nah, sisi, nggak masalah kalau melihat. Nah, jadi dia pikir buktikan ini makanan pedas, asin, manis atau apa? Nah, dia buktikan, jadi nggak masalah. Nah, lihat saja. Apalagi mungkin makanan yang super mahal. Nah, kalau ternyata meleset akan dinyatakan pedagangnya rugi dia, maka dia dilihat, nggak masalah. Nah, tidak ditelan, harap tidak ditelan. Baik, di depan itu kita ada semua. Baik. Wa madghul ilqin qawi, dan mengunyah sesuatu yang kuat aromanya, mungkin kayak permen karet atau yang semisalnya. Nah, yang mungkin sangat begitu meresap, itu juga makruh, meskipun tidak sampai ditelan. Ya. Sehingga pada kita ada semua mencicipi makanan boleh, saja. Kemudian ibu-ibu yang menyuapi anaknya, mungkin anaknya perlu makanan yang lembut, dia tidak punya blender, dia punya makanan yang masuk lembut, kemudian dipulangkan ke anak boleh. Nah, soalnya nggak ditelan, ini juga boleh. Lihat, baik. Wa in wajada ta'amuhuma fi halqi afsar. Kata beliau, kalau seseorang itu mencicipi makanan atau menunya semisal permen karet, kemudian merasakan rasanya di kerongkongan, maka merasakan rasanya di kerongkongan, enggak merasa itu di lidah, enggak di kerongkongan. Kalau dia merasa terasa di kerongkongan, menurut Malik, nah, tapi dari Islam, ini rahmatullah belum yang batalkan puasa itu kalau masuk ke perut. Nah, terhadap barang-barang benda yang hanya sebatas sampai di kerongkongan, tidak lanjut ke perut. Jadi kalau orang masukkan sesuatu biasanya nyantol di tenggorokan, tidak sampai ke perut, tidak batal. Karena yang batalnya itu kalau sampai ke perut masih nyantol. Nah, berhari-hari tidak turun. Nah, sudah batal karena dia masih di kerongkongan. Nah, ini sebagian pendapat demikian. Baik. Wa yaqramu al-ilful muta'allilu in balagha rizqahu. Dan haram, jadi haram hukumnya mengunyah dari sesuatu yang begitu cepat terserap oleh air lidah. Nah, begitu cepat terserap oleh air lidah. Nah, mungkin permen dan yang semisalnya. Seseorang kalau mengunyah permen meresap cepat ke air lidahnya dan langsung masuk ke kerongkongan. Nah, hendaknya dihindari. Wa yukrahu al-qibla liman taharraka syahwata. Makruh hukumnya mencium
bagi orang yang bisa tergerak syahwatnya. Nah, jadi mencium itu ada 3 jenis. 3 jenis itu bukan 3 cara mencium maksudnya. Dan kita menyebutkan bagaimana model mencium ada 3 bukan. Jadi jenis-jenis ciuman itu ada 3. 1, ciuman yang tidak mengandung syahwat. Ini ciuman orang tua kepada anaknya atau sebaliknya. Atau ciuman seseorang kepada temannya yang baru datang dari safar. Ini nggak masalah. Yang kedua, ciuman yang kemudian menggerakkan syahwat. Menggerakkan syahwat. Makruh hukumnya. Baik disebutkan alif. Baik. Kemudian ketiga, ciuman yang dikhawatirkan tinggal pelakunya. Nah, ini haram hukumnya. Jadi ada 3 macam. Baik. Ya, jadi kalau kemudian seorang suami mencium istrinya dan dengan ciuman tergerak syahwatnya, maka makruh itu hendaknya dijauhi. Nah, hendaknya dijauhi. Ini sebenarnya agama. Sehingga juga dalam masalah mubasharah, dalam masalah mencium istri, ini juga kalau kemudian seseorang gampang tergerak syahwatnya, ini hendaknya dijauhi. Enggak peduli dia tua maupun muda. Nah, jadi sudah tua, muda, kalau gampang tergerak syahwatnya, baik pertandanya dihindari. Sebagian menyatakan kalau tua boleh, kalau muda tidak boleh. Nah, ini bahasa membantah. Rasulullah telah meninggal, Aisyah masih berumur 18 tahun. Jadi tatkala itu, tatkala Rasul menciuminya, Aisyah masih dalam keadaan muda, belia. Nah, baik. Bagaimana dengan Rasulullah kalau pendapatnya Ibnu Hazm mencium istri di hari bulan Ramadan itu sunnatul mustahabbah. Kalau sunnah mustahabbah yang termasuk perkara yang taqarrub ila Allah. Nah, itu pendapatnya Rasulullah. Dan perkara sunnah itu dijalankan sunnah. Baik, jadi pendapatnya beliau rahimahullah. Nah, qala rahimahullah wa yajibu istinabu kadhib. Wajib untuk menjauhi dosa, wa ghibatin dan ghibah, wa hazmi dan mencela. Nah, ini perkara-perkara wajib itu baik orang yang berpuasa maupun tidak berpuasa. Menjauhi dosa, menjauhi ghibah itu besar, dan mencela. Baik. Wa yusannu liman kutima qawluhu inni sha'imun, dan disunnahkan bagi orang yang dicela untuk menyatakan ini saya sedang berpuasa. Ini dinyatakan secara dohir, ya, dinyatakan dengan lisan, bukan dinyatakan dalam hati. Nah, jadi kalau orang marah-marah, ngajak bertengkar misalnya, dia ucapkan dengan lisannya, ini saya sedang berpuasa. Apa faedah? Saya menyebutkan, dia tidak meladeni tampakannya bukan karena kehadiran, bukan karena dia tidak mampu untuk melawannya, tapi karena dia sedang berpuasa. Nah, maka puasa itu latihan kesabaran. Nah, dia ditantang macam-macam pun bisa ini. Saya lagi berpuasa. Nah, menunjukkan kalau dia tidak berpuasa, kuat dia mampu untuk dilayani. Jadi sekarang sedang berpuasa. Nah, maka itu latihan kesabaran. Nah, jadi sudah pada Ramadan saja. Kalau saya sekarang lagi berpuasa, pada Ramadan saja. Itu namanya tidak sabar. Sabar. Ini fanazina Allah. Perkara-perkara yang sunnah. Wa ta'khiru syuhur, mengakhirkan sahur. Wa ta'jilul fitr, dan menyegerakan berbuka. Nah, mengakhirkan sahur bisa setengah jam, bisa seperempat jam, itu tergantung orangnya dan tergantung menunya. Kalau makannya banyak, ini saya nggak bisa 15 menit, sudah setengah jam itu sudah mepet, sudah setengah jam. Orang makannya pelan-pelan, 15 menit nggak mampu, sudah setengah jam, ya tergantung orang. Yang penting mepet dengan waktu maghrib, waktu subuh. Dan yang terakhir, baik ta'jilul fitr, menyegerakan berbuka. Nah, menyegerakan berbuka. Ala rutabin, rutab kurma yang lembek. Nah, kurma basah. Baik udima fatamar, kalau nggak ada kurma yang kering. Baik udima sama kalau nggak ada air. Ini urutannya.
sunnahnya. Yang pertama rutab, kurma yang basah. Kalau nggak ada kurma yang kering, kalau nggak ada air. Sehingga kalau kita menjalankan sunnah, dihidangkan buka puasa. Ada tahu isi, ada OTOT, macam-macam. Dan ada kurma, itu kurma yang dimakan duluan. Bukan tahu isinya. Kalau nggak ada kurma, ada air putih duluan. Bukan kemudian tahu isinya. Misal, ada menu yang bagus, yang enak, ada kurma, kemudian dia ambil menu. Kenapa kok itu dulu? Sunnah kan kurma dulu. Kurma itu banyak kok, ini nggak ada, itu makan. Kalau saya makan kurma, nggak kebagian. Ini mumpung aja, ini mahal itu. Kurma itu ada, banyak itu juga. Ini belum tentu juga ada. Dia meninggalkan sunnah, tapi nggak masalah, tapi dia meninggalkan sunnah. Sunnahnya itu yang pertama rotok. Kalau nggak ada tambah, kan nggak ada air putih. Ada air putih, ada dawet, ada jus, air putih duluan. Karena itu sunnah, bukan air yang berwarna-warna, air putih duluan. Itu sunnah untuk mengamalkan sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wa sallam.